Di Microsoft Word ini bisa kita membuat bagan dengan 3 model. Ini contohnya sudah saya buka Microsoft Word. Ada yang modelnya secara manual, di mana kita akan rancang sendiri seperti ini. Kemudian ada juga yang modelnya seperti ini. Dia otomatis dibuatkan oleh template yang sudah ada di Microsoft Word. Kemudian dari template juga kita bisa membuatkan ada foto dari orang-orang yang mengisi bagan tersebut. Bagaimana cara membuatnya? Buatnya begini, kita ambil dulu file yang baru, new, kemudian kita pilih blank dokumen. Nah, di sini bentuk kertasnya saya zoom melintang. Jadi cara untuk mengubah bentuk atau posisi kertas seperti ini bisa kita ubah dari menu layout ini. Kemudian kita pilih page setup, kita klik dialog boxnya di sini. Kemudian masuk pada bagian margin ini ada orientation, kita pilih landscape. Lalu oke kan. Nah, kita coba dulu latihan yang pertama. Saya menekan Ctrl di keyboard, kemudian mengarahkan pada halaman pertama, lalu saya scroll untuk memperbesar halaman ini. Ya, mulai dulu dari judulnya, struktur organisasi perusahaan PT Maju Bersama Kita Tbk. Jadi ini saya ambil lembaran yang kosong tadi yang sudah dipersiapkan. Saya buat di sini judulnya struktur organisasi perusahaan PT Maju Bersama Tbk. PT Maju Bersama Kita, Tbk. Nah, ini kita blok, kita klik home, kita klik bold untuk mempertebal, kita klik rata tengah, baru saya kasih fontnya menjadi 18. Oke, selesai. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Nah, di sini yang pertama terlihat ada judulnya, ada bagan yang pertama yaitu direktur perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini ya hampir sama semua ya ukurannya dan garis-garisnya juga. Jadi cara untuk membuatkan bagan organisasi seperti ini ya, kita ambil di bagian insert ya, insert. Kemudian ada di sini shape ya, shape. Lalu di sini ada yang namanya text box. Kita klik dengan mouse, lalu digambarkan seperti ini di tangan saya. Jari telunjuk ini megang sebelah kiri mouse, klik, tahan dan tarik sehingga terlihat melingkupi seperti ini, lepaskan. Nah, jadi kita tinggal mengetik teks dalamnya mengikuti contoh ini ya. Nah, di sini direktur perusahaan Insinyur Kaisar Agustus ya, kita lihat di sini. Nah, kita klik dalamnya direktur perusahaan, direktur perusahaan Insinyur Kaisar Agustus ya. Kemudian mengikuti contoh ini, dia yang mana jabatannya huruf besar, lalu ada kotak ini bayangannya ya, dan sama semua untuk yang lainnya. Jadi nanti kita tinggal gandakan saja ini. Nah, kita kembalikan contoh ini, kita blok dulu, lalu kita klik home. Untuk membuat rata tengah kita klik ini align center, kemudian kita perbesar mengganti ukuran huruf ke katakanlah ke ukuran 14. Nah, kemudian untuk ininya kita blok saja yang jabatan direktur, bold. Nah, setelah itu kita lihat dari contoh ini di mana text box ini ada bayangannya.
Nah, jadi cara untuk membuat bayangan text box, tinggal kita klik text box yang mau diberikan bayangan. Lalu di sini ada menu text box. Nah, di menu text box ini di sini ada shadow effect. Nah, di bagian shadow effect ini kita pilihlah drop shadow yang sesuai, mengarah kemana dia, diagonal kemana ya. Ini contohnya ya. Nah, shadow style 4. Kita klik. Nah, hilangkan bloknya dengan cara mengklik di sembarang tempat. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan lagi ada garis yang mengarah ke bawah seperti ini. Nah, jadi selanjutnya untuk yang ini 1, 2, 3 tinggal kita copy aja, kita perbanyak dia, nggak usah lagi dibuat. Nah, nanti kita tinggal mengganti-ganti namanya. Nah, jadi kita klik di sini. Cara untuk mengcopy ini text box ini supaya dia sama ukurannya. Nah, caranya klik sekali dulu text boxnya untuk mendapatkan objek yang hendak kita copy, kemudian tekan Ctrl di keyboard ya, Ctrl ini untuk mengcopy ya. Jadi tekan Ctrl, jangan lepas. Baru perhatikan tangan kiri saya, tangan kanan saya. Nah, arahkan kursor pada sisi. Jangan di handle ya. Kalau di handle ini nantinya titik-titik ini untuk merubah ukuran. Tapi di sisinya, boleh di sini, boleh di atas, boleh di samping. Nah, saya buat di sini ya. Ya, klik, tahan, seret. Jadi drag and drop. Nah, ini dia. Jangan lepaskan kontrolnya. Baru dulu lepaskan mouse-nya. Tengok telunjuk saya tangan kanan. Nah, tercopy. Nah, untuk mengcopy yang sebelah kanannya sama. Tekan kontrol juga, baru di drag and drop dia. Cuman ini ada penambahan. Ini kan sama rata. Di mana ketinggian atau posisi yang pertama ini sama tingginya ya. Jadi supaya simetris dia ketinggian text box ini ketika di copy, tinggal kita tekan Ctrl untuk mengcopy, baru tekan Shift. Jadi Ctrl Shift ini, Ctrl Shift. Nah, Ctrl Shift. Habis tekan Ctrl Shift, sama dia tinggal drag di salah satu sisi ya. Misalnya ini boleh ya. Nah, perhatikan tangan kanan saya klik mouse, tahan, copy. Nah, begini. Nah, gini. Ulangi lagi, lepaskan mouse-nya, tapi Ctrl Shift tetap dipegang. Tarik. Nah, baru lepaskan semuanya. Nah, udah tercopy kan? Jadi untuk memilih objek sekaligus, ini kan cuma satu ya. Nah, tengok kalau kita klik yang kedua, itu select objeknya hilang. Nah, jadi supaya terpilih ketiga-tiganya ini, katakanlah kita ingin memindahkannya, tekan Shift ya, Shift. Nah, gini. Habis tekan Shift, tujuannya tadi untuk memblok, tinggal lepaskan, tinggal kita pindahkan dia seperti ini. Nah, jadi guna daripada tombol Shift itu di sini dia gunanya ada dua ya. Yang pertama dia itu waktu mengcopy untuk mensejajarkan objek. Sementara kalau dia waktu mengklik ya, gunanya untuk memilih objek lebih daripada satu. Nah, ini dia sudah bagus ya. Nanti kita tinggal ganti-ganti aja isinya dalam. Nah, jabatan dan nama-namanya. Nah, demikian juga untuk yang ketiga ini. Nah, karena ini yang sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan, jadi kita selesaikan dulu garisnya. Nanti kita copy sekaligus. Nah, jadi kita buat dulu garisnya ini ya, garisnya yang ke bawah, baru ke atasnya ini kita buat dulu. Nah, kita kembali ke kasus kita. Untuk membuatkan garis, kita tandai dulu objek ini di mana mau dibuat garis. Kemudian kita klik insert, lalu kita pilih save. Kita pilih di sini line. Kita klik. Nah, baru arahkan di mana mau digambarkan dia. Saya tekan dulu kontrol ya. Baru saya gulung layar, scroll, memperbesar. Nah, jadi ini tadi saya ulangi ya. Klik ini line. Nah, baru tinggal klik di tengah-tengah objek itu. Kenapa di tengah-tengah text box diklik? Supaya dia pas di tengah. Baru tekan. Nah, tinggal dilepaskan di bagian sini. Nah, untuk menjaga supaya garis ini betul-betul lurus, tekan shift sebelum melepaskan mouse.
Nah, lepaskan dulu mouse-nya, baru lepaskan shift-nya. Akan sudah jadi. Ya. Jadi untuk membuatkan garis vertikalnya di sini seperti gambar yang ini, ya. Nah, kita buatlah dari sini, dari insert, kita pilih sini line row, kita klik. Nah, baru aturlah, kita klik misalnya di sini. Nah, tarik ke bawah. Nah, lepaskan mouse-nya, baru shift-nya. Nah, udah jadi kan? Nah, karena ini garisnya ini sama tingginya tentu dengan yang ada di sebelah kanan ini, maka nggak usah lagi dibuat yang baru. Tinggal kita copy saja. Jadi, klik dulu garisnya, ini dipilih, udah diklik. Nah, baru tekan Ctrl untuk mengcopy, Shift supaya lurus. Jadi, tekan Ctrl Shift. Nah, ini saya seret. Nah, saya lepaskan mouse saya, baru saya lepaskan tangan kiri saya. Nah, kan udah jadi. Nah, tinggal kita buat garis di atas. Nah, jadi tandai dulu di mana awalnya, kita klik insert, kita pilih shape, kita pilihlah di sini line. Tinggal tarik ini. Nah, diklik sini. Nah, baru tekan shift supaya lurus, tarik sampai ke ujung. Lepaskan mouse-nya, lepaskan shift-nya. Nah, kan jadi. Nah, kemudian untuk yang sebelah kiri ini, kita copy dulu kotaknya ini, 3. Cuman agak ke dalam dia sedikit. Nah, caranya kita gulung dulu layarnya ke atas ya supaya nampak. Nah, kita klik dulu gambar yang pertama ini, baru tekan Ctrl untuk mengcopy. Nggak boleh menekan shift di sini, karena kalau menekan shift nanti dia kaku sejajar dengan yang di atas. Tadi tujuannya shift itu untuk membuat gambar sejajar ketika mengcopy. Makanya lepaskan shift-nya, tahan Ctrl-nya, lepaskan mouse-nya. Nah, sudah jadi kan? Nah, di sini untuk gambar yang kedua, ini 1 dan 2 ini, itu baru kita menekan shift waktu mengcopy. Kenapa? Karena sejajar. Ini sejajar, kirinya ini lurus. Nah, caranya tekan Ctrl Shift, baru mulai klik gambarnya ini, sisinya ini tarik ke bawah. Nah, 1, 2, nah, kan jadi kan? Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita tinggal membuatkan garis di sebelah kiri ini. Jadi rancang dulu garis yang vertikal ini, baru gambar garis panahnya yang menghadap ke text box-nya. Nah, jadi kita coba, kita ambil dari insert, kita pilih save, kemudian kita pilih yang lain, arahkan saja di bagian atas di sini, tekan shift, tujuannya supaya lurus ya. Lepaskan, baru klik sembarang tempat. Nah, sudah jadi kan? Baru tinggal kita klik lagi resepnya, kita pilih yang panah, line arrow, kita klik ya. Nah, klik di ujungnya, tekan shift supaya lurus. Iya, pastikan saja dia ketemu di sisinya ini, lepaskan. Nah, kan jadi ya. Nah, ini garisnya line ini, panahnya ini tinggal kita copy aja, jangan lagi dibuat yang baru. Untuk menjaga dia sama ukurannya, jadi tekan Ctrl Shift untuk mengcopy sejajar. Klik, tarik. Nah, lepaskan mouse-nya dulu. Ctrl Shift boleh ditekan, boleh tetap ditekan ya. Nah, iya, jadi. Nah, kan udah jadi sebelah kirinya kan. Nah, ini saya perkecil dulu, tekan Ctrl. Nah, ini dia ya. Saya ganti dulu marginnya supaya dia muat yang bawahnya nanti ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal mengcopy ini ke kanan seperti contoh ini ya. Ini di copy ke kanan. Nah, cara mengkopinya adalah pilih dulu objek ini ya. Pilih objek ini ketiga-tiganya kotak, juga garis yang keempat ini, 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk memilih objek sekaligus ada dia beberapa cara. Tekan shift, nah klik. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Baru ini klik lagi, ini klik saja. Nah, ini udah memilih ya. Baru tinggal tekan Ctrl Shift, kemudian kita drag salah satu sisi dari objek ini. Boleh dari garis, boleh juga text box ini ya. Contohnya saya arahkan aja mouse di sini, saya klik, tahan dia, tahan terus. Kira-kira di mana posisinya, baru lepaskan mouse dulu, baru lepaskan Ctrl Shift-nya. Nah, sudah terbentuk begitu ya. Nah, cara kedua,
Kalau misalnya agak repot dia mengklik satu-satu sambil menekan shift, ini saya undo dulu ya. Saya batalkan. Undo ini di sini gunanya untuk membatalkan ya. Ini dia. Undo. Nah, cara gampang memilih beberapa objek sekaligus ya. Di bagian home ini ada yang namanya, ini arahkan di sini, ada yang namanya select. Nah, kita pilih sini select object. Nah, memilih objek namanya ya. Nah, baru setelah memilih objek kita pilih, kita lingkupi dia mulai dari garis. Nah, ini. Nah, ini kita lingkupi ini garisnya. Nah, kita perhatikan cara melingkupinya ini harus melingkupi semua garis dan text box yang mau dipindahkan. Lepaskan mouse-nya. Nah, kan semua terpilih. Kalau udah terpilih seperti ini, kita udah leluasa untuk memindahkan, mengcopy atau menghapusnya ya. Ini saya gunakan dulu untuk mengcopy. Nah, tekan Ctrl Shift. Ctrl untuk mengcopy, Shift supaya dia konsisten ya. Tegak lurus, tarik ke kanan, lepaskan di mana hendak mau dilepaskan. Lepaskan dulu mouse-nya, baru lepaskan Ctrl Shift-nya. Nah, kan sudah jadi dia. Jadi simetris. Nah, demikian juga untuk yang bawah. Ini ada garis kita tarik, ya, ada panahnya di sini. Nah, yang pertama dulu adalah siapkan ketiga objek ini ya. Nah, ini kita masuk ke contoh kita. Kita kontrol scroll dulu supaya kecil dia. Nah, ini tarik. Ini copy aja ini. Nah, cara mengkopinya, klik dulu dia sekali. Tekan Ctrl Shift, baru klik di sisinya ini. Perhatikan, jangan di sini ya. Ini untuk memperbesar ukuran. Nah, ini klik tarik ke bawah, tarik. Nah, lepaskan mouse-nya dulu, lepaskan Ctrl Shift-nya. Kan sudah jadi kan? Nah, ini kita copy ke kiri dan kita copy ke kanan. Jadi tekan Ctrl Shift, ya, tarik ke kiri. Nah, udah. Kemudian ini juga bisa di copy, tekan Ctrl Shift, tarik sisinya ke samping kanan. Iya. Nah, udah terbentuk kan? Tapi kan yang gambar ketiga ini beda bentuknya. Ini lebih bundar dia dan warna abu-abu. Nah, caranya kita kembali ke contoh kita. Pilih ketiga-tiganya ini, ya, klik. Nah, untuk memilih ketiga-tiganya objek supaya tidak lepas ketika diklik gambar kedua, ya, tekan Shift. Nah, ya. Oke, udah terpilih kan? Nah, kemudian kita tinggal mengubah warnanya. Text box. Ini di sini ada shape fill, warna isi. Kita pilih warna abu-abu. Nah, kemudian dari contoh kita ini tidak ada shadow-nya, bayangannya. Berarti kita pilih ya, no shadow effect, tidak ada bayangan. Ya. Dan bentuknya bundar. Ya, ini change shape, mengubah, ya. Kita tinggal pilih mana bentuk yang kita inginkan. Dalam hal ini dia lebih bundar sudutnya ya. Ini kita pilih flowchart alternate process. Kita lihat di sini dia sudah bundar bentuknya ya. Nah, kita kembali ke contoh kita. Apa yang kurang di sini? Garisnya mau kita buatkan ya. Nah, sama caranya. Jadi tandai dulu gambarnya di mana awal mau dibuat garisnya. Kemudian dari menu insert kita pilih save, kita pilih line ya, line arrow panah. Kita klik ya. Baru awali di mana? Mulai dari sini. Ya, tekan Ctrl untuk mengcopy, Shift supaya sejajar, tarik ke bawah sampai dia di luar kotak text box ini. Nah, jadi kan? Oke. Nah, kemudian untuk yang ini ya. Nah, ini misalnya kita ulangi lagi, insert, save, panah, misalnya mulai dari sini ya. Nah, tarik. Nah, tekan Shift ya supaya lurus. Iya. Nah, jadi udah terbentuk ini. Ini tinggal kita copy ke kanan, tekan Ctrl Shift. Ya, klik mouse, tarik ke kanan. Ya, jangan duluan Ctrl Shift dilepas, nanti dia jadi pindah. Lepaskan dulu mouse, lepaskan Ctrl Shift ya. Nah, setelah ini kita buat garis yang di atasnya. Membuat garis yang di atas ini, nah, bisa nggak dibuat dari sini, tapi bisa juga kita copy yang ini. Kita copy ini. Jadi mengkopinya tekan Ctrl Shift. Nah, kopilah garis yang mendatar ini ke bawah. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau ini nampaknya putus, bisa kita perbesar untuk mendapatkan yang lebih akurat. Tekan Ctrl
burung layar ke atas, memperbesar, tinggal kita geser lagi ke atas. Ini kita temukan dia, pertemukan ya. Nah, tarik. Nah, gini. Oke, lepaskan mouse-nya. Nah, sekarang tekan kontrol, baru kita zoom. Nah, kan udah cantik dia. Nah, kalau udah terbentuk seperti ini, tentu kita tinggal mengganti-ganti apa isi teksnya, jabatan maupun namanya. Nah, untuk gambar yang kedua, ini tadi ada dia kabak pemasaran, kabak keuangan, kabak produksi ya. Jadi kita klik sini pada contoh kita tadi, ini kita hapus ya. Nah, kabak produksi, kabak produksi. Nah, baru yang kedua, kabak pemasaran, keuangan ya, keuangan. Nah, untuk yang ketiga kita buat di sini kabak pemasaran. Nah, kemudian ini kita lihat siapa namanya, Intan Purnamasari, Hendo Kartiko, Jendi Sriwati ya. Jadi kita buat, nah kita ganti saja begini. Nah, Intan Purnamasari, Intan Purnamasari. Oke, kemudian kita klik sini. Nah, Hendro Kartiko. Baru tadi di sini siapa namanya, kita blok dulu ya, Jenny Sriwati. Oke. Nah, demikian seterusnya untuk nama-nama yang lainnya kita tinggal ganti, maka jadilah dia struktur organisasi yang pertama secara manual. Terus bagaimana cara untuk membuat bagan organisasi dengan cara seperti ini ya. Kita lihat contoh yang sudah saya buatkan ini. Nah, dia menggunakan template dari Microsoft Word yang sudah ada ya. Jadi mulai dulu dari struktur organisasi PT ABC ya. Ini saya copy aja, tekan Ctrl C di keyboard. Kemudian kita masuk ke latihan kita, masuk ke halaman kedua ini, saya tekan Ctrl V di keyboard. Nah, ini udah jadi ya judulnya. Bagaimana cara membuat bagan organisasi dengan cara seperti ini? Udah ada contohnya ya. Nah, jadi caranya adalah kita tinggal masuk ke bagian insert. Nah, di sini sudah ada contohnya, kita tinggal pilih bentuknya ya. Di sini ada yang namanya Smart Art. Nah, jadi kalau yang ini tadi adalah membuatkan bagan dengan cara manual, kalau dia Smart Chart ini adalah menggunakan template yang sudah ada. Nah, sebagai contoh di sini ada, saya pilih yang hierarki ya. Nah, ini template-nya kita gunakan. Ini yang pertama ini ya. Baru saya okekan. Nah, dari template inilah kita mengetikkan isi teksnya ya. Nah, sebagai contoh di sini ya, saya langsung gunakan contoh yang sudah ada. Ini dia direktur, sekretaris, bagian produksi, keuangan, pemasaran. Kita tinggal ketik, langsung jadi. Nah, ini misalnya direktur. Nah, direktur ya. Nah, untuk ini saya hapus dulu ya, misalnya di direktur. Nah, supaya dia tampak besar, bisa kita perbesar di bagian handle-nya ini ya. Kita klik mouse, kita tarik. Nah, ini. Nah, oke. Nah, direktur. Nah, untuk membuatkan nama direkturnya di bawahnya ya, kita tinggal tekan ini Shift Enter. Nah, baru namanya siapa tadi, Inesta ya, Anesta. Anesta. Baru untuk yang di sini tinggal klik aja, atau di bawah ini juga bisa langsung diketik pada type your text here ya, sekretaris. Untuk namanya tekan Shift Enter ya, berpindah ke bawah. Nah, misalnya namanya adalah Susi. Nah, baru tinggal klik lagi di kotak berikutnya, atau bisa langsung di sini diketik ya, misalnya bagian produksi, siapa namanya, misalnya Bambang. Nah, ini klik sini ya. Nah, bagian keuangan.
Oke, siapa namanya? Tekan Shift Enter. Nah, siapa namanya? Misalnya Lydia. Kita ganti Lydia ya. Ini di sini siapa namanya? Kita klik sini, misalnya namanya bagian apa dulu ya? Bagian pemasaran. Shift Enter. Misalnya namanya adalah Henro. Nah, teks-teks dalam objek ini bisa diformat. Nah, misalnya ini kita ganti warnanya ya menjadi merah, demikian juga Susi misalnya ya. Nah, ini masih bisa diformat dia, membedakan antara jabatan dengan namanya. Nah, udah jadi. Nah, untuk membuatkan subbagian daripada bagian produksi ini, maka tinggal klik bagian produksi di sini. Apa di sini dibuatkan bagiannya? Ada bahan baku, produk setengah jadi, produk jadi ya. Nah, caranya adalah klik pada bagian produksi yang mau ditambahkan levelnya, ya baru tekan Enter, ya. Tekan Enter. Nah, ini jadi level kedua dia, maka tekan Tab supaya dijadikan menjadi sublevel dari bagian produksi. Jadi Tab, ya. Jadi siapa? Misalnya bagian bahan baku ya, bahan baku ya. Nah, enter lagi. Nah, bagian produksi produk setengah jadi, ini bagian bahan jadi. Ini sama halnya dengan cara yang saya beri tahu di awal, bahwasannya menekan Shift memilih objek lebih dari satu. Tekan Shift baru tinggal klik 1, 2, 3 mau kita apain. Misalnya kita ganti menjadi warna putih. Nah, warna putih hurufnya ya, supaya dia lebih nampak. Nah, kan jadi. Nah, demikian juga untuk sub level daripada bagian keuangan ya. Misalnya ada bagian keuangan di sini. Di sini ada bagian anggaran, pajak, akuntansi ya. Jadi klik di bagian keuangan ini. Nah, Enter sekali, baru tekan Tab di keyboard. Nah, bagian anggaran, kemudian pajak, akuntansi ya. Nah, demikian juga untuk yang ini, bagian pemasaran. Enter, Tab. Tapi apa bagian pemasarannya di sini kita lihat dulu. Bagian pemasaran, gudang, iklan dan penjualan ya. Kita klik. Jadi gudang, Enter, iklan, Enter, pemasaran. Nah, sudah jadi ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, tinggal kita gantilah warnanya ya. Tekan Shift di keyboard. Nah, tekan anggaran pertama ini. Nah, ini klik, 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 klik. Sambil menekan Shift ya. Nah, udah terpilih ke 6-6-nya ini, tinggal ganti warnanya. Oke. Maka jadilah bagian organisasi sebagaimana yang kita rancang di kasus yang saya buatkan ini. Nah, kita bisa melebarkan ke kanan ya bila dibutuhkan. Ya, maka jadilah bagan organisasi. Nah, yang ketiga, bagaimana cara membuat bagan, di mana bagan ini juga menggunakan template, hanya saja ada foto di dalamnya ya. Nah, kita copy dulu judulnya ini ya. Tekan Ctrl, tekan C untuk mengcopy, baru kita ambil halaman yang baru di bagian halaman berikutnya. Di sini dia posisi kursor, enter aja. Kemudian tekan Ctrl V. Jadi kalau belum ada, kita ketik saja. Nah, caranya adalah kita klik menu insert, kemudian kita klik Smart Art. Ya, kita pilih sini bentuknya hierarki. Nah, di sini kita pilih hierarki yang ada fotonya, Picture Organization Chart. Nah, kemudian kita okekan. Nah, sudah jadi ya. Jadi kita buat dulu isinya ya. Nah, contohnya direktur dan seterusnya isinya. Ini bisa kita berbesar dulu. Arahkan di sisinya ini. Nah, memperbesarnya, klik, tarik, drag. Nah, ini juga sama, diklik, drag, memperbesarnya. Baru tinggal ketikkan. Mengetiknya di sini saja ya. Di bagian kiri ini, geser mouse-nya dulu. Nah, direktur.
direktur. Kok shift enter tadi kan, tekan shift ini enter. Nah, siapa direkturnya ya, misalnya Agus. Nah, baru tekan panah bawah di keyboard untuk berpindah ke bagian sekretaris. Shift enter, misalnya kita buat dia Susi. Baru ke bawah lagi, misalnya bagian produksi. Nah, bagian gudang, bagian pemasaran. Nah, di sini bagian produksi kita shift enter. Siapa yang bertanggung jawab di situ ya? Misalnya Hendro. Nah, Hendro. Ya, bagian gudang shift enter. Misalnya Julas. Ya, bagian pemasaran shift enter ya. Misalnya Ika. Nah, demikian seterusnya. Nah, bagaimana cara untuk membuat fotonya ya? Tinggal kita klik bagian fotonya ini ya, akan muncul nanti dialog seperti ini. Kalau dia tetap dalam keadaan tampilan seperti ini, klik work offline. Nah, di sini foto-fotonya tentunya diharapkan sudah dibuat. Ya, misalnya ini kita pilih fotonya, baru klik tombol insert di bagian dialog insert picture ini. Sudah jadi. Sekali klik saja bagian gambarnya ya. Set atau double klik. Nah, sudah jadi kan? Nah, jadi sama seperti ini ya. Kita bisa menambahkan juga level daripada bagian tersebut dan langsung ada fotonya ya. Sebagai contoh, bagian produksi ini bisa kita tambahkan lagi ya. Misalnya enter dulu ya. Nah, baru tekan tab di keyboard. Nah, langsung dijadikan menjadi bagian daripada produksi ya. Misalnya produksi, misalnya Intan. Nah, enter, kan langsung jadi. Oke, kemudian Rio, enter. Edu. Nah, demikian juga kalau kita menambahkan subbagian daripada gudang, kita cari gudang, berhenti pada bagian gudang, tekan enter, lalu tekan tab. Nah, langsung dijadikan subnya ya. Ya, misalnya Budi, Cecep, Erna. Nah, tinggal kita klik gambar-gambarnya ya. Ini dia klik work offline. Nah, kita cari gambarnya, klik sekali, insert. Nah, demikian seterusnya ya. Klik dulu bagian gambarnya, work offline, kita klik insert. Nah, asalkan kita sudah menyediakan gambar sebelumnya ya. Oke, jadi. Nah, demikian seterusnya untuk foto yang lain ya dari level-level berikutnya. Oke, itulah dulu tutorial bagi yang saya bisa buatkan untuk membuat bagan organisasi menggunakan Microsoft Word. Ada dengan cara manual, ada dengan cara bantuan template ya. Diharapkan dengan cara ini kita bisa membangun bagan organisasi dengan baik dan benar. Oke, cukup sekian dulu dan terima kasih. Mohon dukungannya untuk channel ini ya, dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.